Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Kurnianingsi, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Biologi karya Dr. Irwandi MPD dengan pokok bahasan hakikat pembelajaran biologi. Adapun sub pokok bahasan atau konten yang akan saya sampaikan pada pokok bahasan hakikat pembelajaran biologi, yang pertama berkenaan dengan pengertian biologi secara umum, dilanjutkan dengan ciri khas pembelajaran biologi, yang ketiga pendidikan berbasis kompetensi, dan yang terakhir kesimpulan dari hasil resum pokok bahasan hakikat pembelajaran biologi. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengenalan yang berkenaan dengan definisi biologi. Seperti yang kita ketahui bersama, kata biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata atau dua penggalan kata, yaitu kata bios yang berarti makhluk hidup dan logos berarti pengetahuan. Secara umum, biologi itu berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup baik di masa lalu atau yang akan datang, baik yang sudah punah atau yang akan muncul di masa yang akan datang, baik hanya yang satu sel ataupun yang banyak sel. Adapun ciri khas pembelajaran biologi menurut buku yang dikarang oleh Dr. Irwandi MPD, yang pertama berkenaan dengan objek dan persoalannya. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran biologi itu mengkaji tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, pada pendekatan dan strategi pembelajaran biologi itu melakukan aktivitas penalaran dan kegiatan pemecahan masalah secara siklik dan sistematis, termasuk di dalamnya proses, produk, dan sikap ilmiah. Kemudian ciri khas yang berikutnya yaitu tentang sejarah dan peluang perkembangannya. Proses pembelajaran biologi dilakukan dengan cara menggali atau mengeksplorasi fakta-fakta biologis. Yang pertama berkenaan dengan objek pembelajaran biologi dan persoalannya. Objek biologi adalah makhluk hidup, baik yang ada di masa lalu, kini ataupun masa depan, baik yang sudah punah, mati ataupun yang akan muncul di masa yang akan datang, baik uniselular ataupun multiselular. Persoalan biologi diantaranya hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, asal-usul makhluk hidup, struktur dan fungsi makhluk hidup, fisiologi dan reproduksi makhluk hidup. Yang berikutnya, pendekatan dan strategi pembelajaran biologi. Pendekatan dilakukan melalui aktivitas penalaran dan kegiatan pemecahan masalah secara siklik dan sistematis. Mulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, merancang kegiatan pemecahan masalah, mengolah data, menyimpulkan hingga menemukan masalah baru, kemudian kembali melakukan pemecahannya. Kemudian untuk strategi pembelajaran biologi, termasuk di dalamnya proses bagaimana siswa belajar, aktivitas apa yang dilakukan, pengalaman belajar apa yang diperoleh. Kemudian yang terkait dengan produk berupa fakta, konstruk, konsep, teori, prinsip, dan hukum. Dan sikap ilmiah termasuk di dalamnya jujur, objektif, terbuka, tidak mudah percaya, dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, sejarah dan peluang perkembangan pembelajaran biologi dilakukan melalui kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang berisi bahan ajar, pedagogi yang mencakup strategi dan metode mengajar, serta penilaian yang menekankan pada standar atau hasil, dan orientasi kecakapan hidup.
yang mencakup keterampilan proses ilmiah yang mengembangkan kecakapan hidup seperti kemampuan observasi, pemecahan masalah secara ilmiah, berpikir logis, deduktif, dan induktif. Sub pokok bahasan berikutnya yaitu pendidikan berbasis kompetensi dan penerapannya dalam pembelajaran biologi. Definisi pendidikan berbasis kompetensi menurut Depdiknas tahun 2003 adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencakup komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreativitas, kesehatan, akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan berbasis kompetensi adalah agar peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengintegrasikan kecakapan hidup. Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi terdapat pada pengembangan silabus dan sistem penilaian. Pengembangan silabus merupakan acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Sedangkan sistem penilaian mencakup indikator dan instrumen penilaian yang meliputi jenis tagihan berupa bentuk ulangan dan tugas. Kemudian bentuk instrumen berupa tes dan non-tes. Dan contoh tugas instrumen. Unsur-unsur yang termasuk di dalam pengembangan silabus. Yang pertama, identifikasi, kompetensi dasar, uraian materi pokok, indikator, alokasi waktu, standar kompetensi, materi pokok, pengalaman belajar, penilaian, dan sumber atau alat dan bahan. Sedangkan yang berkenaan dengan sistem penilaian, unsur-unsurnya terdiri dari indikator. Indikator merupakan ukuran ketercapaian hasil belajar. Indikator terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian unsur lainnya berupa jenis tagihan. Jenis tagihan ini bisa dalam bentuk kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian atau blok, tugas individu atau kelompok, responsi, ujian praktek, laporan kerja praktek. Kemudian yang berikutnya yang juga termasuk dalam unsur pada sistem penilaian yaitu bentuk instrumen berupa instrumen tes dan non-tes. Untuk instrumen tes bisa berupa pertanyaan lisan, pilihan ganda, uraian, isian singkat, menjodohkan, performance, dan portofolio. Sedangkan untuk instrumen non-tes bisa berupa angket, inventory, dan pengamatan. Adapun fungsi silabus dan penilaian, yang pertama untuk mengetahui kemajuan siswa, yang kedua untuk mendiagnosis kesulitan belajar, ketiga memberikan umpan balik, keempat melakukan perbaikan dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik, dan yang kelima untuk memotivasi guru agar mengajar lebih baik. Prinsip penilaian. Penilaian memiliki beberapa prinsip, yaitu valid, adil dan objektif, mendidik, terbuka, berorientasi pada kompetensi, berkesinambungan, menyeluruh, dan bermakna. Mengutip kalimat yang disampaikan oleh Dr. Irwandi MPD pada buku Strategi Pembelajaran Biologi, tugas guru dalam proses pembelajaran biologi adalah mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar secara berkelanjutan atau sepanjang hayat. Simpulan dari pokok bahasan hakikat pembelajaran biologi. Yang pertama, pembelajaran biologi pada hakikatnya mengandung unsur proses, produk, dan sikap. Berikutnya, pembelajaran biologi dimulai dari fakta atau data atau peristiwa biologi yang berkenaan dengan makhluk hidup, baru kemudian muncul konsep yang abstrak.
Selanjutnya, pembelajaran biologi lebih ditekankan pada proses pemerolehan pengetahuan, bukan hanya pada hasil. Pembelajaran biologi dilakukan secara sistematis dan terstruktur menggunakan metode ilmiah. Dan yang terakhir, pengembangan silabus dan sistem penilaian dalam pembelajaran biologi merupakan alat bantu agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat lebih sistematis, terarah, dan terukur sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu saja presentasi dari saya berkenaan dengan resume buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Biologi karya Dr. Irwandi MPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.